ada isu berkembang dan kemudian masing-masing itu tidak ada yang menangani, tapi kemudian melihat, ini mungkin diselesaikan oleh Kementerian Perdagangan atau ini dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi lempar-lemparan. Lempar-lemparan. Kita lanjutkan, Prof. Makarim. Baik. Ini berkaitan dengan diplomasi perdagangan antara lain. Kemudian kesepakatan apakah kita ini dirugikan ya, gitu, dengan kejadian-kejadian ini. Jadi bagaimana tanggapan Bapak, Prof. Makarim, atas kesepakatan dagang Amerika dan Indonesia ini? Tadi Prof sudah menjelaskan. Dan Prof juga sudah menyinggung mengenai dari 32% sudah mampu diturunkan menjadi 19%. Tetapi Indonesia juga masih ada bebannya, yaitu mengurangi tarif impor dari Amerika menjadi 0%. Itu juga beban yang kita hadapi, termasuk di dalam konteks anggaran kita, fiskal kita akan mengalami penyesuaian di dalam hal ini. Kemudian komitmen tadi yang sudah disinggung oleh Prof. Makarim mengenai penghapusan ekspor mineral kritis, kemudian membebaskan produk digital asing, kemudian import kedelai murah. Nanti secara sepintas tadi sudah disinggung oleh Prof. Makarim. Nah, dalam konteks ini ya, kita bisa melihat strategi diplomasi Indonesia apa saja yang telah dikembangkan. Menurut pandangan Prof. Makarim, apakah diplomasi ini harus ditingkatkan ataukah ada semacam mazhab-mazhab baru menghadapi situasi dengan Amerika khususnya ini yang harus dilakukan oleh para diplomat ataupun yang negosiator Indonesia di kancah internasional. Ini mungkin yang kami ingin dengarkan dari Prof. Makarim. Terima kasih. Kalau kita melihat ya bahwa apa yang terjadi masa ini kan bahwa sistem pemerintahan di bidang hubungan luar negeri kan boleh bilang berubah ya. Sejak tahun 2000 ya kita mengetahui ada usaha-usaha untuk menaikkan pendekatan-pendekatan yang kemudian secara tidak langsung ya, maka Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri yang tadinya merupakan suatu Direktorat Jenderal yang sangat lengkap ya, ada Direktorat Perdagangan, ada Direktorat Investasi, ada Direktorat Jasa Ekonomi, Direktorat, jadi semua aspek-aspek ekonomi luar negeri itu dibuat semacam direktur ya, sehingga kita mempunyai gambaran analisa yang sangat detail, rinci mengenai masalah yang ada di luar negeri maupun juga masalah peluang yang muncul di luar negeri ya. Nah, seperti diketahui pada waktu pemerintahan sebelumnya maupun pemerintahan sebelumnya, maka Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri itu tidak ada ya. Jadi kita sekarang melihat bahwa pemerintah baru itu sudah membentuk Direktur Jenderal baru yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Mudah-mudahan hal ini bisa mengembalikan kembali peranan yang perlu dilakukan dalam rangka mendorong perdagangan Indonesia di kancah global ini ya. Kedua, kita juga lihat ya bahwa tata organisasi global yang sekarang ada itu sedang mengalami proses yang sangat serius ya. Dahulu World Trade Organization itu mengembangkan pola kegiatan yang sangat intensif ya, dan juga ekstensif dalam rangka untuk meningkatkan perdagangan ya. Tapi seperti diketahui setelah ada pertemuan di Doha dulu ya, di mana dikatakan bahwa memang terjadi peningkatan perdagangan internasional yang sangat signifikan, tetapi tidak merubah adanya perubahan nasib daripada negara-negara di dunia ini ya. Maka oleh karena itu mereka membuat semacam bagaimana tidak hanya trade just for the sake of trade ya, tapi bagaimana trade itu bisa mendorong pembangunan begini. Jadi makanya ada usaha untuk merumuskan agenda pembangunan daripada perdagangan internasional. Nah kalau kita perhatikan apa yang terjadi di dunia internasional itu adalah ada
dua kelompok yang saling bersaing ya secara besar ya. Yang satu ingin mengembangkan apa yang pendekatan-pendekatan sifatnya pendekatan-pendekatan pribadi atau pendekatan yang sifatnya tidak bersama-sama, tapi ada juga pendekatan yang kolektif ya yang diucapkan secara bersama-sama. Oleh karena itu tadinya kan bagaimana kekuatan yang digerakkan oleh G8 atau G7 ya, itu diimbangi oleh munculnya kekuatan BRICS yang dimotori oleh baik China, India, Rusia maupun Brazil ya. Ini juga merupakan suatu kancah yang sangat membuat persoalan mengenai pola perdagangan internasional itu menjadi dinamis ya. Nah, kalau saya menganjurkan ya, hendaknya Indonesia perlu membuat persiapan yang secara seksama dilakukan, baik yang berdimensi internasional maupun juga berdimensi nasional. Ya, bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan kita untuk meningkatkan ekspor ke luar negeri kalau kita sendiri tidak melakukan langkah-langkah yang konkret dalam memperkuat bagaimana industri ekonomi nasional. Ya, oleh karena itu saya akan mendorong bagaimana ada usaha-usaha untuk bagaimana membuat akses kredit atau akses permodalan yang lebih besar buat pengusaha-pengusaha ekspor kita. Kedua juga kita bagaimana memberikan semacam adanya lindungan-lindungan pemerintah ya terhadap pengurangan atau peringanan beban yang berupa pajak ya, yang berupa PPN dan lain sebagainya yang sehingga memungkinkan pengusaha-pengusaha ekspor kita ini bersaing. Dan ketiga juga kita mencoba bagaimana mensofistikasi pendekatan-pendekatan agar supaya apa yang disebut pelarangan ekspor mineral kritis tadi itu dibuat sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai pembuat pelarangan selektif terhadap ekspor mineral kita berdasarkan kepentingan nasional. Ya, seperti diketahui konstitusi kita kan sudah memberikan semacam patokan yang sangat penting ya agar supaya kalau ada barang-barang mempunyai dampak luas pada kepentingan nasional itu kita bisa lakukan sesuai dengan kepentingan kita sendiri ya. Oleh karena itu perlu juga kita membuat semacam narasi yang lebih acceptable ya, lebih diterima di dalam konteks-konteks dengan negara-negara mitra kita ya. Itu kita perlu lakukan. Di samping itu juga perlu kita membuat apa yang namanya jejaring dan juga kapasitas untuk bisa menjadi bagian daripada supply chain ya. Jadi kalau kita tidak bisa misalnya saja membuat ekspor yang tertentu terhadap end product dari satu produksi, tapi kita bisa menjadi salah satu supply daripada elemen-elemen dari produk itu juga merupakan satu kekuatan yang tersendiri dan mempunyai kekuatan yang bisa dikembangkan buat potensi di dalam negeri yang besar ya. Nah, oleh karena itu saya menganggap bahwa adanya institusi baru di Kementerian Luar Negeri yaitu Direktur Jenderal Perekonomian ya, ini juga bisa menghidupkan kembali ya apa yang disebut mekanisme yang dulu pernah ada ya dalam rangka untuk mengikuti secara seksama apa perubahan-perubahan dan pergeseran-pergeseran yang terjadi di luar negeri ya dan di kancah internasional ya. Karena apa? Karena tanpa kita mengetahui secara seksama kita tidak akan bisa mendapatkan kesempatan untuk bereaksi ya, dengan baik, dengan cepat ya. Jadi kita bisa istilahnya orang ya, kita bukannya well prepared in advance ya, tapi kita itu ketinggalan kereta gitu ya. Kita sudah menghadapi soal-soal yang sudah terlanjur terbentuk dan kita tidak ada jalan lain kecuali menerima ketentuan itu. Jadi oleh karena itu sekarang kita perlu juga memperdalam bagai unsur-unsur pendidikan, pelaku usaha maupun juga organisasi-organisasi pengusaha ya untuk memperdalam secara seksama bidang informasi teknologi ya, karena kelihatannya juga diketahui bahwa masalah-masalah yang menyangkut mengenai informasi teknologi ini mempunyai dampak yang sangat complicated ya, dan kalau kita tidak mulai meningkatkan kemampuan itu secara mendalam maka kita akan selalu menjadi objek yang untuk dimainkan oleh subjek-subjek itu ya. Nah, oleh karena itu
hendaknya kita juga bisa memanfaatkan diplomasi informasi dan teknologi secara sophisticated ya. Dan kita jangan lupa juga ya bahwa sekarang ini pasar internasional itu tidak perlu harus didekati oleh misalnya pameran expo langsung gitu ya. Ya, Tetapi juga bisa melakukan kemampuan dengan menggunakan apa namanya tayangan-tayangan melalui ICT, melalui online. teknologi Misalnya. online itu. Jadi dengan demikian pendekatan promosi perdagangan kita itu tidak lagi seperti promosi kita yang dulu-dulu itu ya, yang dulu-dulu yang boleh dibilang tidak mobile ya, terus terlalu mahal melakukannya itu secara sering-seringnya. Maka itu yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita membuat konten-konten seperti yang dilakukan oleh Pak Benny saat ini. Ini adalah produksi konten yang mempunyai manfaat yang sangat besar ya buat para pendengar-pendengarnya ya, agar mereka siap menghadapi apa-apa yang terjadi masa-masa yang akan datang dan siap menghadapi kesempatan-kesempatan maupun peluang-peluang yang muncul dalam hubungan-hubungan kita dengan bangsa-bangsa lain ya. Dan jangan lupa ya bahwa sekarang masalah-masalah yang menyangkut mengenai lingkungan hidup ya, masalah-masalah yang menyangkut mengenai hubungan kemanusiaan seperti human right itu jadi merupakan semacam bahan di dalam pembahasan-pembahasan perdagangan internasional. Kita lihat misalnya di Uni Eropa ya sudah ada semacam pertimbangan-pertimbangan untuk membatasi perdagangan gara-gara pertimbangan ini adalah melanggar hak asasi manusia ataupun menggunakan tenaga kerja yang paksa ataupun wajib kerja yang paksa. Nah, hal-hal ini membuat ya kita itu tidak semata-mata hanya mengetahui di bidang lingkungan hidup, tetapi juga aspek-aspek sosial lain itu perlu diketahui secara mendalam agar supaya sebelum ini merupakan satu ketentuan yang mengikat, kita sendiri sudah siap ya untuk menghadapi hal itu sebelumnya. Malahan juga kalau bisa mengajak semua elemen nasional, baik pemerintah daerah, ya akademisi, pengusaha maupun juga pekerja-pekerjanya untuk mencoba bersama-sama merumuskan kaidah-kaidah yang kira-kira bisa diterima oleh masyarakat luas di bidang-bidang itu. Terima kasih, Prof. Makarim. Tadi pertanyaan saya adalah mengarah kepada juga sejauh mana kesiapan Indonesia ada dibagi menjadi dua aspek. Yang satu adalah kesiapan industri kita untuk bersaing. Tadi sudah kita diskusikan di awal. Kedua adalah kesiapan dari para negosiator dan diplomasi ini pada waktu berhadapan dengan pihak luar. Tadi Prof juga sudah menyinggung bahwa kita harusnya sudah mengantisipasi. Ya, perubahan zaman itu mengarah kemana, kita sudah bisa mengantisipasi. Walaupun Trump ini sebenarnya walaupun unpredictable, sebenarnya jauh-jauh hari orang udah menduga. Karena apa? Kita udah tahu karakter dari Trump itu bahwa akan seperti ini. Dalam hal ini sejauh mana ya kesiapan, maaf kalau ini kita menyinggung pada government nih, sejauh mana sebenarnya kesiapan government untuk menghadapi hal-hal seperti ini? Dulu waktu Bapak masih Dirjen Hubungan Ekonomi Luar Negeri, saya pernah hadir sebagai perwakilan BI yang itu kita melakukan koordinasi dulu sebelum maju perang, amunisi, persenjataan, strategi, kemudian siapa yang maju dan sebagainya itu betul-betul disiapkan dari jangan ujuk-ujuk maju perang berangkat dulu tapi amunisinya kurang sehingga pada waktu dihadapkan pada tembakan dari sana akhirnya kita menyerah. Ini ada kesan saya seperti apakah bisa salah, bisa benar. Mungkin saya menunggu jawaban dari Prof. Makarim kira-kira sebagai pernah terlibat di dalam diplomasi dan sekarang juga masih terlibat di dalam konteks memberikan semacam saran-saran kepada pemerintah. Menurut Pak Prof. Makarim bagaimana ini? Ya, begini ya kalau kita perhatikan ya bahwa sebenarnya apa yang disebut diplomasi perdagangan ataupun diplomasi pada umumnya itu kan adalah dimulai dengan diplomasi di dalam negeri ya, apa yang dilakukan di dalam negeri. Nah, kita itu akan menjadi negosiator yang bagus atau yang tangguh
kalau kita mempunyai apa yang disebut platform nasional yang solid. Jadi platform nasional yang solid, yang semua unsur stakeholder yang ada di tanah air itu mempunyai pandangan yang sama terhadap platform nasional yang solid tadi. Nah, untuk kepentingan kita bisa mendapatkan platform nasional yang solid, daripada kita ecek-ecekan ataupun berantem pada waktu kita negosiasi di luar, lebih baik kita persiapkan dan berantem di dalam negeri dulu. Ya, kita mencoba menyesuaikan bagaimana stance atau posisi yang kira-kira bisa memenuhi kepentingan semua unsur yang ada di tanah air ini. Nah, oleh karena itu apa yang dikatakan tadi Pak Beni ya, perlunya adanya konsolidasi ke dalam secara solid itu perlu sekali dilakukan. Jadi yang namanya keberhasilan negosiasi itu tidak hanya keberhasilan di dalam kita meyakinkan counterpart kita terhadap posisi kita, tapi yang paling dalam itu adalah bagaimana membulatkan tekad dan juga posisi yang sama di dalam negeri mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai ekonomi. Dan jangan lupa kadang-kadang ya masing-masing unsur ya itu memiliki apa yang disebut ego sektoral ya, berdasarkan kepentingan dan juga berdasarkan concern daripada lingkungan tempat dia berada atau dia mewakilinya. Oleh karena itu pada kesempatan kita melakukan konsolidasi ke dalam tadi ya di teman kita itu kita perlu coba yang tadinya merupakan ego sektoral menjadi jadi apa ego nasional lah gitu ya. Jadi ini merupakan kepentingan nasional. Jadi sekarang ini adalah tantangan buat kita dalam bagaimana merumuskan kepentingan nasional yang sangat akomodatif terhadap concern daripada semua elemen masyarakat, termasuk kementerian-kementerian yang ada di tanah air ini. Nah, kalau kita itu sudah bulat ya, sudah bulat di dalam merumuskan apa yang disebut platform nasional ya, maka dalam waktu kita bernegosiasi dengan counterpart, kita itu akan mudah memainkan apa yang menjadi platform nasional tadi. Ya, karena apa sih? Karena sebenarnya apa yang disebut negosiasi atau apa yang disebut diplomasi itu kan merupakan sesuatu yang bisa disebut take and give. Ya, kita mungkin mendapatkan sesuatu, tapi at the same time kita harus siap untuk memberikan sesuatu juga ya kepada counterpart kita. Kalau enggak akan mungkin terjadi lah gitu ya. Nah, jadi misalnya saja dengan Amerika Serikat ya, kita menginginkan adanya penurunan tarif secara signifikan ya, yang tadinya 36% bisa turun ya, malahan bisa berhasil 19%. Tetapi at the same time ya mereka meminta macam-macam lah ya. Mereka meminta misalnya saja bagaimana apa namanya apa yang namanya ekspor barang kritis tadi itu bisa dibuka ya, bagaimana supaya barang-barang digital dia itu tidak kena pajak ya, bagaimana apa layanan-layanan yang antar negara itu tidak usah kena sesuatu biaya lagi ya. Jadi banyak sekali permintaan-permintaan yang ada akibat daripada penurunan dari 32 jadi 19% tadi. Nah, jadi kalau kita memang benar-benar serasi dan juga mempunyai koordinasi yang bagus dalam rangka merumuskan platform nasional tadi, kita itu bisa mempermainkan tadi keinginan-keinginan mereka itu secara harmonis ya, dengan tidak mengorbankan prinsip-prinsip yang apa terlalu luas. Karena apa ya? Kalau kita bandingkan pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia dan pendekatan yang dilakukan oleh tetangga-tetangga kita ataupun counterpart lain, itu kita bisa melihat bagaimana perbedaannya ya. Kalau misalnya yang dilakukan oleh Vietnam atau yang dilakukan oleh Meksiko itu adalah memainkan peranan bagaimana adanya deregulasi, mencoba mempermainkan bagaimana menunjukkan bahwa sekarang ada sistem penanganan yang lebih fair, lebih adil dan lebih terbuka ya hal itu. Jadi dan juga sebenarnya ada tempat manuver daripada counterpart diberikan beberapa hak. Tetapi kalau Indonesia ini sangat luas. Jadi ruang diplomasinya sangat luas. Baik menyangkut pangan, baik menyangkut energi, baik menyangkut perdagangan, baik menyangkut pola struktur ekonomi nasional. Ya, jadi hal-hal yang dicakup sekarang ini adalah sangat kita mengharapkan adanya dampak daripada penurunan tarif secara pendek, tetapi dampak akibat dari penurunan tarif tadi itu yang panjang dan menengah kepada kita itu kita belum jelas mengetahuinya secara pasti gitu. Nah, oleh karena itu
sesudahnya memang intensifikasi antara pendekatan-pendekatan keluar dan kepada semua stakeholder yang ada di dalam negeri perlu dilakukan secara optimal supaya apa yang dilakukan di luar itu tidak merupakan kejutan-kejutan, tetapi dirupakan sebagai Sudah sudah diantisipasi. diantisipasi sebelumnya, ya, sehingga tidak ada kekecewaan-kekecewaan, tapi ini merupakan suatu usaha bersama yang kita merasakan bahwa ini merupakan hasil yang maksimal bisa dilakukan oleh delegasi pada kesempatan ini. Baik, Prof. Makarim, mungkin kita masuk kepada suatu bahasan yang dalam konteks strategi dari nasional dalam menghadapi perdagangan global yang dinamis ini. Apakah kan kita harus bikin prioritas nih, nggak bisa kita listnya begitu panjang, kita harus lakukan semua bareng-bareng, nggak bisa. Apalagi keterbatasan juga dihadapi oleh government. Kemudian kondisi daripada dunia usaha kita juga sekarang tidak bisa well adjusted gitu. Mereka harus membutuhkan suatu langkah-langkah. Nah, strategi kita bertahan dan dalam kondisi perdagangan yang global yang dinamis ini, tadi Pak Prof. Makarim sudah menyinggung mengenai masalah hilirisasi. Ya, itu salah satu. Artinya apa? Apakah hilirisasi ini akan berlanjut? Kemudian juga satu hal lagi adalah import kedelai dari Amerika akan membanjiri sehingga petani-petani kita akan mengalami persoalan di mana mereka tidak akan mampu bersaing dengan. Di samping juga produk-produk dari Cina masuk juga ke kita gitu loh. Di dalam konteks perdagangan global juga ini juga bagian daripada bagaimana strategi kita sih supaya kita tetap mampu bertahan, bahkan mungkin bisa berkembang lebih lanjut di dalam situasi global seperti ini. Prof. Makarim mungkin bisa memberikan. Ya. Nggak perlu yang terlampau mulu-mulu tapi langsung ke praktis gitu. Ya. Yang paling konkret sebenarnya bagaimana kita meningkatkan kapasitas produksi daripada pengusaha-pengusaha kita, ya. Jadi kita mendorong agar supaya pengusaha-pengusaha kita itu mampu untuk meningkatkan produksinya dia. Nah, hal ini misalnya bisa dilakukan dengan memberikan kemudahan permodalan buat pengusaha-pengusaha kita sehingga dia mendapatkan modal yang lebih mudah dengan daya bunga yang lebih rendah, ya, sehingga dia juga bisa meningkatkan daya saingnya dengan merendahkan ongkos produksinya. Ketiga juga kita bisa melihat ya bahwa bagaimanapun juga pengusaha-pengusaha kita ini juga harus bisa diberikan alternatif-alternatif yang bisa dilakukan oleh mereka apabila terjadi ganjalan-ganjalan yang muncul karena hubungannya dengan satu negara. Nah, kita harus juga menggambarkan kepada para pelaku usaha kita untuk bersiap prepare for the worst. Jadi bagaimana kita melakukan sesuatu yang siap pada kemungkinan yang terjelek di dalam suatu keadaan tertentu. Ya, memang kita di dalam ini kan sebenarnya kesepakatan yang ada antara Amerika Serikat dan Indonesia ini kan kesepakatan dalam bentuk joint statement. Ya, ini yang sifatnya itu masih kesempatan yang umum, yang general, yang perlu didetailkan di dalam perundingan-perundingan yang lebih Jadi masih bisa berubah itu. Masih bisa berubah. Nah, mungkinnya atau kemungkinan perubahan itu banyak ditentukan juga pada sikap daripada masing-masing pihak. Jadi kalau masing-masing pihak itu dinilai oleh counterpartnya masing-masing mempunyai kesungguhan untuk mencari jalan keluar secara adil, secara fair, secara juga pendekatan good governance yang baik, ya, itu maka ini bisa juga menjadi penyesuaian-penyesuaian di dalam pelaksanaannya. Ya, jadi kan kita seperti kita mengatakan bahwa akan dibuka ekspor bahan-bahan kritis, ya. Tetapi kan tidak ada ketentuan yang spesifik mengenai hal itu kan. Itu baru hanya joint statement yang terjadi. Nah, kalau kita bisa mencoba merumuskannya secara konkret ya, apalagi kalau bisa didorong
teman-teman dari industri nikel dan sebagainya itu sudah melakukan langkah yang lebih maju, lebih cepat ya di bidang itu, maka kita tidak mudah ditentukan oleh Didikte lah ya. didikte oleh counterpart kita. Jadi kita sudah maju dia dan lebih maju daripada mereka itu. Nah, yang selanjutnya kita juga menggambarkan itu adalah bagaimana mengembangkan apa yang disebutkan dengan kesempatan-kesempatan yang baik ya. Seperti diketahui sekarang kan kita itu anggota OECD yang mungkin dalam waktu yang tidak lama kita akan menjadi. Tapi at the same time kita itu juga akan menjadi anggota BRICS ya, BRICS. Nah, BRICS ini setelah saya mendalami secara mendalam juga itu ternyata mempunyai pola-pola dan program-program yang mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi ke arah kemajuan-kemajuan yang mendasar. Jadi oleh karena itu sebaiknya juga kita mulai menggarap kemungkinan-kemungkinan yang ada dengan memanfaatkan BRICS maupun juga kan kita memiliki 19 Free Trade Agreement ya, yang ada ya, malahan ada 13 yang sedang dalam negosiasi ya. Nah, juga dimanfaatkan ya, karena keperluan-keperluan semacam itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang tidak berarti, tetapi juga harus merupakan suatu hal yang berarti ya. Seperti saya bertemu dengan teman dari Korea Selatan yang mereka menganggap bahwa kita kan sudah sampai ke tingkat comprehensive partnership yang sangat maju. Ya, tetapi suasana nafas itu kan tidak merata di tanah air mengenai hal kerjasama dengan Korea Selatan mengenai hal itu ya. Nah, bagaimana kita mencoba membuat apa yang kita negosiasi di luar itu merupakan topik nasional yang meluas juga di tanah air. Jadi bukan merupakan hal-hal yang tertutup, tapi merupakan pembicaraan massa atau pembicaraan pengusaha-pengusaha dalam pada waktu dinner atau di dalam waktu pertemuan-pertemuan, sehingga ini merupakan suatu pola perilaku kehidupan pemerintah maupun perilaku pemerintah pengusaha yang siap dengan challenge-challenge yang muncul. Karena terus terang ya di periode pemerintahan ini kan kita melihat bagaimana proses kehidupan politik yang dinamis ya. Bagaimana ada pemilihan kepala negara, ada pemilihan gubernur, ada pemilihan wali kota, yang semua itu membutuhkan perhatian-perhatian yang besar. Tapi kita ini perlu memberikan perhatian yang serius pada dealing masalah perdagangan luar negeri. Ya, harus ada semacam perhatian pemerintah yang terkoordinir mengenai masalah-masalah apa yang muncul di perdagangan luar negeri itu. Jangan lagi ada isu berkembang dan kemudian masing-masing itu tidak ada yang menangani, tapi kemudian melihat ini mungkin diselesaikan oleh Kementerian Perdagangan atau ini dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi lempar-lemparan. Lempar-lemparan. Ya, lemparan. Nah, jadi bagaimana hal ini bisa kita lebih siap ya untuk menanggapi apa-apa yang mungkin terjadi ya. Dengan kata lain mungkin ya kita bisa menengok rekan-rekan kita bagaimana kita mencoba melatih untuk menghadapi persoalan-persoalan itu secara reguler ya. Kita kan tidak kaget ya kalau kita pergi ke Jepang ya, di mana suatu saat orang-orang Jepang itu berlatih ya, seakan-akan ada semacam masalah-masalah nasional yang besar ya. Jadi semua elemen dicoba untuk ikut melatih keadaan itu. Nah, mungkin Indonesia juga perlu melakukan langkah-langkah semacam itu ya. Apabila misalnya saja kita menghadapi suatu saat ya kesulitan dalam mengekspor misalnya kelapa sawit, apa yang bisa dilakukan untuk lakukan itu? Apa ya langkah-langkah yang bisa dilakukan? Jadi ada semacam kayak pelatihan-pelatihan ataupun juga training untuk mengecek kesiapan birokrasi, kesiapan elemen penegak hukum, kesiapan daripada bea cukai, kesiapan dari sehingga kita itu semua itu siap gitu. Ya, jadi yang siap tuh hanya satu dua pihak, tapi yang lain itu justru mempersoalkan, memperlama-lamakan. Jadi ini merupakan suatu teamwork atau kerjasama tim ya, yang membawa semangat yang sama dalam rangka untuk mengatasi kemungkinan krisis yang makin besar di masa-masa yang akan datang, Pak. Baik, Prof. Kita nampaknya Prof sudah menyinggung mengenai concluding remarks ini ceritanya. Ya. Tapi mungkin Prof bisa menyampaikan concluding remarks yang singkat
ya. Dan kemudian rekomendasi Prof apa ini? Tadi sedikit sudah muncul tadi. Ya. Tapi bisa nggak dirangkum menjadi suatu concluding remarks dan rekomendasi yang benar-benar akan bisa kita lakukan. Ya. Silakan, Prof. Kita sudah mengalami suatu masalah yang sangat serius ya, yang berhubungan dengan tadi yang dikemukakan oleh Pak Benny ya, masalah mengenai tarif Donald Trump dan kaitannya dengan kondisi Indonesia ya. Tarif yang dikemukakan kepada Indonesia ini merupakan suatu tantangan yang sangat-sangat strategis ya. Nah, jadi kalau kita tidak bisa menanggapi tantangan ini secara strategis ya, maka di masa-masa yang akan datang kita akan menghadapi masalah-masalah yang lebih berat dan yang dampaknya juga akan berdampak lebih serius pada bangsa kita. Kita bisa melihat bahwa banyak negara-negara yang sukses mengatasi masalah-masalah yang muncul dari luar negeri, tapi juga banyak kita lihat ya kegagalan dari negara-negara yang menghadapi tantangan yang dihadapi dari luar negeri. Nah, hendaknya kita bisa mempersiapkan diri sebagai bangsa yang sukses dalam menghadapi tantangan yang berasal dari dari luar negeri. Nah, tantangan yang berasal dari luar negeri itu hanya bisa diatasi apabila kita sendiri memiliki kesatuan sikap ya dari semua anggota bangsa ini terhadap langkah-langkah yang kita hadapi dalam rangka untuk menghadapi persaingan-persaingan yang muncul. Kedua juga perlu adanya keterbukaan ya yang optimal antara pelaku-pelaku negosiasi dengan semua stakeholder atau pemangku kepentingan yang ada agar supaya semua itu mengetahui persisnya apa yang diperjuangkan, apa yang dihadapi. Ya, jangan sampai ada keterjuangan, kenapa kok kita sampai nggak boleh melarang ekspor nikel? Ya, kenapa kita harus misalnya saja mengadukan data informasi pribadi kita kepada negara lain? Itu kan merupakan suatu hal yang sangat berkaitan dengan kedaulatan kita dan sebagainya. Nah, kalau ini dibuka secara luas terlebih dahulu ya dan juga diberikan semacam diskusi yang mendalam mengenai hal itu, tidak merupakan suatu hal yang mengejutkan lagi. Ya, ini malah merupakan suatu hal yang bisa membulatkan kesepakatan bersama yang kita tidak ragu-ragu lagi, tidak bingung lagi, tidak menunggu-nunggu siapa yang akan bertanggung jawab terhadap hal ini. Tetapi kita mempunyai sistem yang sangat solid mengenai siapa yang menanggapi tanggapan terhadap counterpart kita dan siapa yang bertanggung jawab terhadap hal itu ya. Jadi saya ingin jangan sampai ada ketidakpastian sikap Indonesia terhadap apa yang muncul di dalam perundingan perdagangan itu. Baik, terima kasih Prof. Makarim Wibisono. Kita sudah berada di ujung dari acara kita. Teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan semua uraian mengenai dampak daripada reciprocal tarif Amerika kepada Indonesia. Kemudian kita juga sudah mendengarkan dari sudut pandang Prof. Makarim mengenai kesiapan dari Indonesia menghadapi tantangan global. Kemudian juga Prof. juga memberikan semacam kiat-kiat ataupun saran-saran baik kepada pemerintah maupun pada pebisnis maupun juga kepada pihak-pihak perbankan yang membiayai dan sebagainya. Bagaimana kita mengatasi ini secara bersama-sama. Jadi ada kohesivitas dan sinkronisasi dan harmonisasi langkah menuju Indonesia yang lebih baik ke depan. Saya rasa sekali lagi terima kasih Prof. Sama-sama. Sampai ketemu di next episode. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.